bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Kau menuntun langkahku dan terangiku dengan kasih-Mu. Dan terangi jalan hidupku. Kau di dalamku, ku di dalam-Mu Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik di dalamku. Kasih, aku bersyukur. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi setiap kami Tuhan. Tuntun langkah kami, terangi jalan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, pertukaran nilai. Sama-sama katakan dengan saya, pertukaran nilai. Kita baca sama-sama dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Zakheus ini kepala dari pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Aku percaya Zakheus ini udah denger cerita tentang Yesus. Udah banyak orang mungkin yang ngomong, oh Yesus begini, Yesus begitu. Makanya ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Yang pertama karena banyak orang yang berkerumun untuk melihat Yesus, dan susah dia untuk melihat Yesus. Yang kedua, ada kendala karena badannya pendek. Makanya ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Di mana dia harus ambil tindakan. Yang pertama, karena orang banyak itu, dia harus mendahului orang banyak itu. Dia makanya berlari mendahului orang banyak itu, dan ia manjat pohon. Karena apa? Keterbatasan tubuhnya yang pendek itu susah untuk dia melihat Yesus. Karena orang-orang yang tinggi-tinggi pada saat itu, makanya dia lari mendahului orang banyak dan dia manjat pohon untuk melihat Yesus. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, persis ketika Yesus sampai ke tempat di mana pohon yang Zakheus naik, ia melihat ke atas dan berkata, wow, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan cuma ngomong begitu. Ketika persis tepat di depan Zakheus, di mana Zakheus ada di atas, Tuhan bilang sama Zakheus,
Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lagi happy, wow, Tuhan mau datang ke rumah, Tuhan mau datang ke rumah. Lagi seneng banget nih Zakheus nih, waduh, saya mau bercakap-cakap dengan Yesus nih. Yesus datang ke rumah nih, seneng, lagi happy. Tuhan padahal nggak khotbah loh. Tuhan nggak khotbah, Tuhan nggak sharing, Tuhan cuma ngomong, Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Tapi ayat 7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kalau ada orang yang rasanya kita pikir dia jahat, terus ngomong sama orang yang baik menurut setiap kita, dan rasanya kita bilang, idih, ngapain sih tuh? Kok orang baik pengen banget sih ngomong sama orang jahat itu? Dia kan begini, kan orang berdosa, dia kan begini. Berapa banyak mulut setiap kita tuh yang julid aja sama orang. Kenapa sih? Apakah kita tidak pernah berdosa? Apakah kita tidak punya kesalahan sehingga mulut kita begitu lemes untuk mengata-ngatai orang yang mungkin berdosa? Orang yang salah kita hakim-hakimin? Apakah seperti itu? Apakah kita seperti orang-orang ini nih? Bersungut-sungut, ngomong-ngomongin kesana kemari. Ia menumpang di rumah orang berdosa loh, dia begini-begini. Waduh, berapa banyak orang-orang sekeliling setiap kita yang seperti itu. Pengennya ngakimin orang aja. Rasanya merasa diri paling benar. Tapi ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, wow, Zakheus turun dan Zakheus berdiri. Terus Zakheus bilang gini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, Tuhan gak sharing tentang persembahan. Tuhan gak ngomong apa-apa sama Zakheus, tetapi Zakheus langsung ada pertukaran nilai ketika orang berjumpa dengan Yesus. Sungguh-sungguh di mana kalau mereka menerima dengan sukacita, maka ada pertukaran nilai dari yang nilai dunia bertukar kepada nilai kerajaan Allah. Di mana Zakheus bilang, kalau ada orang yang kuperas dari seorang, kukembalikan 4 kali lipat. Wow, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Langsung ngaku tuh, pengakuan dosa. Perjumpaan dengan Yesus mengubah saudara dan saya. Perjumpaan dengan Yesus mengubah nilai setiap kita. Dari yang nilai dunia berubah menjadi nilai kerajaan sorga. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus ini terhilang, dan Tuhan menemukan Zakheus. Dan pada saat perjumpaan Zakheus dengan Tuhan, ada pertukaran nilai dari nilai dunia kepada nilai kerajaan sorga. Wow, Bapak Ibu saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Harusnya hidup kita ini memberi nilai buat orang lain. Nilai apa? Nilai kerajaan sorga. Apa yang orang lihat dalam hidup setiap kita? Yesus ini belum ngobrol loh sama Zakheus. Yesus ini belum berbincang-bincang, belum sharing atau belum khotbahin Zakheus. Tetapi perjumpaannya begitu dahsyat, begitu indah, dan langsung Zakheus pada saat itu juga bertukar nilainya dari nilai dunia bertukar kepada nilai kerajaan sorga. Di mana Zakheus bilang,
Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, yang tadinya mungkin dia nih, waduh kayaknya pelit banget, waduh susah banget untuk keluarin duit untuk nolong orang, rasanya susah. Ada sesuatu yang kita pertahankan, yaitu apa? Nilai-nilai dunia yang dipegang oleh Zakheus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada satu pertukaran nilai dari nilai dunia ke nilai kerajaan sorga, di mana Zakheus langsung berubah drastis, mau berikan kepada orang miskin dan mau mengembalikan orang-orang yang diperas. Itu kan gak mudah. Mungkin bisa habis juga hartanya Zakheus, tetapi Zakheus sesungguhnya menemukan harta yang sangat-sangat berharga dalam kehidupannya, yaitu Yesus. Yesus adalah harta yang abadi yang Zakheus temui. Wow. Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah harta yang abadi buat saudara dan saya, di mana seharusnya nilai itu ada di dalam setiap kita. Ini kan pada saat itu zaman Yesus. Dan pada zaman setiap kita, harusnya Yesus sudah tinggal di dalam setiap kita. Ada Roh Kudus yang menolong setiap kita. Seharusnya nilai yang Tuhan berikan buat setiap kita itu kita jadikan sungguh-sungguh, di mana hidup kita nih jadi pajangan, jadi display kebenaran yang dibaca semua orang, yang dilihat semua orang, sehingga orang lihat hidup kita tuh orang berubah. Jangan orang lihat hidup kita orang sebel, orang bawahnya rasanya pengen jitak kita, rasanya orang pengen marah sama kita karena hidup kita yang gak sungguh-sungguh. Makanya hidup kita ini display kerajaan surga. Apa yang orang lain lihat dalam hidup setiap kita, harusnya orang lihat Yesus, sehingga orang datang pada Yesus melalui hidup saudara dan saya. Biarlah melalui perenungan hari ini, setiap kita disadarkan, setiap kita dikuatkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah satu-satunya harta yang abadi yang saudara dan saya punya. Saya percaya perjumpaan dengan Yesus membuat pertukaran nilai dari yang namanya kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah di dalam setiap kita. Karena Yesus yang memerintah dalam kehidupan setiap kita, sehingga orang boleh melihat setiap kita ada Yesus tinggal di dalam setiap kita, dan orang datang kepada Yesus melalui lihat sikap hidup kita, tutur kata kita, cara pandang setiap kita, karena sudah ada pertukaran nilai yang ilahi dalam kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, biar kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, karena perjumpaan dengan Yesus itu sungguh-sungguh berarti dalam setiap kehidupan kita, karena Yesus adalah harta yang abadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan. Terima kasih Tuhan, di mana perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan itu satu nilai yang luar biasa, di mana ada pertukaran nilai dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami gak menjadikan Engkau harta yang abadi dalam setiap kehidupan kami, kalau hidup kami gak bisa jadi contoh buat orang lain, kalau hidup kami gak bisa jadi teladan buat orang lain, kalau hidup kami gak membawa orang datang kepada Yesus, ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus kami ditegur, kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami berubah, di mana kami membawa nilai kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau teman-temanku, sahabat-sahabatku yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan jamah mereka, lawat mereka, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.